basis data terdistribusi oleh Nova Rizky Alfiati, NRP 21031210055. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami perbedaan DBMS terdistribusi dengan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan locking data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Materi yang akan dibahas adalah pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, locking pada sistem terdistribusi, dan distributed recovery. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur pada suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi adalah independen data terdistribusi. Pemakaian tidak perlu melakukan letak suatu data. Dan transaksi terdistribusi atomik. Pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen, yakni suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, dan heterogen, di mana suatu sistem pada setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Relational DBMS atau non-relational DBMS. Basis data terdistribusi heterogen dapat digambarkan seperti contoh tersebut. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client-server dan arsitektur collaboration server. Arsitektur client-server. Sistem client-server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses klien dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Diagram sistem client server seperti yang terlihat di gambar. Klien yang merupakan user interface mengirimkan data query ke server. Selanjutnya query tersebut akan diproses oleh server dan dikirimkan kembali ke klien. Arsitektur client server. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Yang kedua, mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Dan yang ketiga,
klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Dan pada saat menulis aplikasi client server perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama untuk mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk mengurangi sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal, di mana setiap fragmen terdiri dari suatu subset garis dari relasi asal, dan fragmentasi vertikal, di mana setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Pada gambar yang dibatasi dengan garis biru merupakan contoh dari fragmen vertikal, sedangkan yang dibatasi oleh garis hijau merupakan contoh fragmentasi horizontal. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi. Pada site A terdapat R1 dan R3. Lalu pada site B terdapat R1 dan R2. Replika. Motivasi untuk replika meningkatkan ketersediaan data. Jika suatu tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat yang lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi. Bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Untuk fragmentasi horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Untuk fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai
as name dan age pada Tokyo. Replikasi seller dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya, London memiliki 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman reservers. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal-hal berikut. Ambil halaman sesuai kebutuhan. Ada suatu nested loop join di London dengan seller sebagai author, dan setiap halaman seller ambil semua halaman reservers dari Paris. Jika halaman reservers di London diambil sampai join selesai, halaman diambil sekali, tetapi diasumsikan bahwa halaman reservers tidak diambil semua sampai selesai. Jika ya, maka biaya akan menjadi mahal. Semi-join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reservers yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman, dan untuk biaya pengiriman relasi reservers penuh. Ide terdiri dari langkah sebagai berikut. Di London diproyeksikan sellers ke kolom join dan dikirimkan ke Paris. Di Paris dilakukan join pada proyeksi seller dengan reservers. Hasil joining disebut reduksi dari reservers dengan sellers. Kirimkan reduksi reservers ke London. Pada London, join sellers dengan reservers yang sudah direduksi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi adalah biaya komunikasi harus dipertimbangkan, otonomi tempat lokal harus diperhatikan, dan menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication, di mana semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Lalu asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Selanjutnya, user harus waspada pada distribusi data. Dan produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan voting, yaitu voting dan voting. Pada voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memverifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu kopi saat itu. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Read any write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah di commit, harus dilakukan penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site
dan sementara menunggu respon, pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat dikomit sampai transaksi kembali. Dan meskipun terjadi kegagalan, komit harus mengikuti komit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi komit sebelum semua kopi diubah. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary side dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika ada dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoint dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary side replication. Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menggunakan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama adalah bagaimana perubahan primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, diambil perubahan yang didapat dengan transaksi komit, dan langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary side pada asynchronous replication. Isu utama dalam pengimplementasian primary side replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda pada dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture. Log-based capture. Log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis di-trigger untuk mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Mengimplementasi langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary side dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari perubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based capture
ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi, di mana suatu tempat melakukan sebuah penguncian dan mengunci dan membuka kunci untuk sebuah objek. Dan primary copy, semua penguncian atau untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh, penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini mengunci tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait or graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak menentukan siklus seperti dapat dilihat pada gambar 7 menunjukkan terjadi deadlock global. Deadlock global ini terjadi karena site A mengakses tabel T2 dan site B T2 mengakses tabel T1, maka pada global terdapat panah yang berlawanan arah. Saat itulah terjadi deadlock. Untuk mendeteksi deadlock dapat digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua local graph ke satu tempat, hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local graph ke parent dari hierarki. Lalu timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Yang pertama, terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu lock ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan akses komit protokol ditambahkan pada lock. To-base commit atau to-BC, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi ingin komit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinat. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan act ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log n setelah mendapatkan semua pesan n. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan F.
Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua ACK, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log, commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika sub transaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Selanjutnya, latihan soal. Yang pertama, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan DBMS tersentralisasi? Jawab. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Sedangkan pada DBMS tersentralisasi, data disimpan pada satu lokasi. Soal kedua, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Arsitektur client server. Klien melakukan query lalu mengirimkan query tersebut pada server. Yang selanjutnya, query tersebut akan diproses oleh server dan hasil dari query tersebut akan dikirimkan pada klien. Arsitektur collaboration server. Terdapat lebih dari satu server. Jika satu server melakukan query dan tabel terdapat dari beberapa server, maka server tersebut akan mengirimkan query tersebut ke beberapa server. Hasil query dari masing-masing server akan disatukan lalu dikirimkan ke server yang melakukan query. Pertanyaan ketiga, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomic transaksi distribusi. Seperti yang dijelaskan pada soal sebelumnya, server yang melakukan query akan mengirimkan data query ke server-server lain. Kemudian hasil query dari setiap server akan dikoordinasi lalu hasilnya akan dikirimkan ke server yang melakukan query. 4. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam
hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Replikasi berarti kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. 5. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Jawab: Synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. 6. Definisikan distributed data independence. Jawab: distribusi data independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan redline write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Read any write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya, jelaskan maksud capture dan apply. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Langkah capture diimplementasikan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Namun yang lebih banyak digunakan adalah log-based capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDP dari primary site dan mengubah copy. Apakah perbedaan antara log-based dan procedural untuk implementasi capture? Log-based capture. Log menyimpan data recovery digunakan untuk membangkitkan atau men-trigger change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger untuk mengerjakan capture. Apakah perbedaan antara log-based dan prosedural untuk implementasi capture? Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS distribusi? Jawab: karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Demikian tentang basis data terdistribusi. Terima kasih.